Halo semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih, yaitu Ibu Kepala Sekolah kita sendiri. Selamat pagi Bu Retna. Selamat pagi. Sehat Ibu? Sehat. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai apa saja sih yang sudah kita miliki di sekolah kita. Karena selama ini Ibu sudah memimpin berapa tahun berarti Ibu? Dari tahun berapa Ibu memimpinnya? Dari tahun 2020 ya. 2020 iya. Hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun, artinya di penghujung tahun ini kita sudah hampir masuki masa 2 tahun ya. 2 tahun kepemimpinan Ibu. Nah, kali ini kita ingin ngobrol-ngobrol sebentar sama Ibu nih, karena selama ini kayaknya kita perubahannya lumayan signifikan Bu. Dari yang dulunya kita kena masa pandemi, terus sekarang menjelang mau ke PTM dengan PTMT dulu. Nah, setelah itu kita akan mungkin Astungkara tahun depan PTM gitu ya. Nah, Ibu sekarang pertama sebelum kita masuk ke perubahan, kesan-kesannya Ibu nih selama menjadi kepala sekolah gimana Bu? Di SMA 2 Mengui. Khusus lagi ya. Karena kalau di SMA 2 Mengui ini sih kesannya lebih banyak menyenangkannya walaupun kalau dilihat dari lokasi tugas dari rumah lumayan jauh ya Bu ya. Lumayan jauh kita ke sini, namun dari perkenalan dengan rekan-rekan kita, guru, pegawai serta anak-anak, terutama anak-anak OSIS nih yang paling sering kita ajak selama pandemi. Karena kan anak-anak yang lain kita jarang ketemu, tidak sempat ketemu kecuali yang mengikuti lomba-lomba kegiatan-kegiatan khusus. Jadi sangat menyenangkan, mereka sangat kooperatif, benar-benar semangat, ide-idenya patut kita dukung, begitu yang kesan-kesan kami. Nah, itu dia. Nah, sekarang Ibu waktu awal kan dulu Ibu tuh yang pertama menginisiasi nih. Kita mau ngapain nih OSISnya nih? Kenapa sih waktu itu Ibu nggak pengen udah deh di rumah aja semuanya? Kenapa sih harus ada kegiatan gitu untuk kita kembangkan Ibu waktu itu? Begitu ya. Jadi kisahnya pertama kali kesini tuh kayaknya baru 2 mingguan ya. Iya, 2 mingguan. Langsung kena pandemi kita. Artinya kegiatan yang sudah dirancang oleh adik-adik kita pengurus OSIS untuk aktivitasnya mentok. Mentok. Dia ndak nemuin jalan karena semua kita juga kaget. Tiba-tiba kita biasanya dapat berkumpul, berkegiatan bersama. Dengan situasi itu kita kaget semua, bukan hanya siswa yang kaget, kita guru kaget, semua orang tua juga kaget. Jadi dalam hal itu kita selaku pemimpin itu harus cerdas, mencari celah nih, apa sih yang bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan anak-anak kita. Jadi maka dari itu kita menayangkan apa sih yang kita perlu buat, dan itu pun bukan dari saya gali dari mereka, dari anak-anak, dari pembina. Jadi dari omong-omong, dari diskusi kita, akhirnya kita sepakati bahwa kita mengaktifkan ini channel YouTube-nya sebagai media komunikasi antar kita siswa, antar sekolah untuk promosinya dengan masyarakat umum. Betul. Nah, sekarang Ibu setelah sekian lama nih, kita kan sudah masuk ke episodenya sekarang 70 episode nih Bu. 70 episode. Saya nggak pernah ngitung nih 70 episode Ibu. Nah, itu gimana Bu perasaannya? Betul udah hampir 2 tahun nih kita bikin tayangan setiap hari. Ibu nonton nggak Bu tiap hari nonton? Kalau saya sih menyempatkan diri untuk menonton, memberikan komen. Iya benar. Biasanya Ibu selalu komen pasti. Jadi ada, kenapa? Karena dari tampilan itu kita ingin selalu berubah ke yang lebih baik, apa dari segi pengambilannya, dari segi teknik wawancaranya dan lain sebagainya yang bisa saya berikan masukan dan penguatan gitu aja. Jadi saya salut sekali dengan tim kita, dan walaupun kadang ada hari yang nggak tayang karena sesuatu mungkin ada sistem atau apa. Saya juga sebenarnya sih saya kurang paham sekali sampai terbitnya tayangan itu, sampai terbitnya tayangan itu apa aja langkah-langkahnya. Hanya saya ketahui secara umum, tidak pernah langsung terlibat dalam pengambilan begitu, cuman lihat pemantauan saja. Jadi anak-anak benar menjaga kualitasnya dan konsisten dia mengerjakan tugas-tugasnya. Dan yang utama itu saya lihat ada regenerasi dari kakak kelas menuju ke adik kelas. Ini yang merupakan suatu penerusan generasi yang harus dilakukan kalau sesuatu itu hal tetap aja. Iya benar. Kalau itu tidak dilakukan maka akan putus begitu dia
anak pengelola yang pertama ini tamat, ini akan off. Selesai jadinya. Iya, ya, jadi tugas yang berat itu sebenarnya adalah meregenerasi ini, itu, ya, betul meregenerasi sekali, Bu. pengelola ini dari kakak kelas menuju ke adik kelasnya. Begitu. Oke. Nah, selain juga channel YouTube, kita kan aktif banget Ibu ya. Hampir setiap bulan nih kita ada tayangan tentang lomba-lomba. Iya. Iya kan, jadi hampir setiap bulan ada lomba bahasa Bali, ada Kartini, kemudian Hari Pendidikan dan seterusnya tuh setiap bulan. Iya. Itu kenapa sih Bu semangat banget nyuruh ayo lomba-lomba apa segala, kenapa, untuk apa sih Bu? Begini. Padahal musim pandemi, Iya. anaknya tidur di rumah gitu. Tujuan pendidikan itu kan bukan hanya pengajaran, Iya benar. tapi juga penumbuhan karakter, itu yang utama. Jadi penumbuhan karakter itu antara lain satu dia kreatif, dua ada termotivasi, kerja keras, begitu, ikhlas dan nasionalisme ini yang utama. Jadi jiwa nasionalisme itu tidak bisa hanya diucapkan saja. Iya, Kita ucapkan tingkatkan nasionalisme, tidak mungkin bisa, tercapai. iya, Jadi benar-benar. salah satu cara itu adalah dengan cara untuk melalui peringatan hari besar. Hari besar. Seperti Hari Kartini, Iya, 17-an kemarin, Agustus, iya. sudah itu Hari Pendidikan Nasional, iya, iya. HUT kemerdekaan. Jadi di sanalah kita menumbuhkan kesadaran pada anak-anak kita bahwa kita punya hari besar yang Iya. semangat patriotisme dari pendahulu kita patut kita hormati dan kita teruskan semangatnya. Artinya itu dasar awalnya Bu Iya, ya. dasar awal. Nah kemudian selama ini bagaimana sekolah mengalokasikan Ibu, kan itu semua kan butuh dana untuk piala, untuk apa segala macam. Nah itu kan kita lagi masa pandemi nih Bu. Ibu kok bisa sih ngatur Bu, gimana sih ceritanya? Begini, kita tetap pengelolaan itu namanya kita pertama memanajemen itu menyusun sebuah rencana kerja. Kita menyusun rencana kerja, kita punya tim. Jadi bukan ibu sendiri nih yang nyusun. Kita punya tim, satu ada tim yang sebagai ide apa mau sih ngapain aja. sih setahun ke depan. Jadi ide-ide itu kita tampung. Nah, terus kita juga punya tim di dalam tim keuangan yang memahami peruntukan dana-dana yang ada, apakah itu dana pos, dana sumbangan masyarakat bisa dipergunakan untuk apa saja. Ya, benar. Nah, itu kita matchkan sehingga kegiatan itu benar-benar berbasis mendukung, memberikan peningkatan pelayanan pada siswa. Jadi sebenarnya semua dari siswa kembali Iya, ke kembali siswa, ke siswa, sebenarnya begitu ya Bu ya. Jadi tidak ada istilah dana terbuang ataupun dana yang Tidak. sia-sia sebenarnya Nah, Bu ya. jadi kita tetap mengalokasikan dana itu satu sesuai dengan juknis yang yang boleh dan nggak boleh gitu ya. Dua, jadi yang utama itu adalah memfasilitasi siswa untuk keperluan siswa. Benar sekali. Demikian juga kan selain lomba interior juga kita melakukan mengharapkan dan kadang memaksa untuk ikut lomba-lomba. Iya. Iya, banyak banget Bu piala sekarang ini. anak-anak ikut lomba nih. Iya, lomba iya, ini. Apalagi sekarang sistemnya virtual ya, Virtual, sehingga lebih banyak lomba yang bisa Iya. Nah itu gimana tuh Bu? Artinya tambah banyak nih piala-pialanya tuh saya lihat Iya. tuh. Itu gimana sih cerita Eko Ibu bisa motivasi mereka semua untuk ikut lomba? Lewat pembina kah atau langsung Ibu turun tangan? Begini, awalnya karena kita ada di tempat baru, kita coba share ke pembina, ternyata mentok di pembina. Mereka kayaknya kurang percaya diri atau mungkin tidak ada rasa percaya terhadap kemampuan siswa kita. Mungkin juga sih begitu ya, Bu Kalau ya. saya yakin dengan keunikan daripada setiap individu itu, saya yakin setiap individu itu memiliki suatu kelebihan yang berbeda-beda tentunya yang mereka bawa. Nah, selanjutnya saya ubah strategi nih. Saya tawarkan dulu ke siswa. Dia bisa memilih pembina yang mau Dipakai disuruh gitu ya, suruh pembina. mendampingi, yang diajak berkomunikasi. Kalau dia nggak bisa membina, saya tunjuk. Karena setelah 3 bulan itu saya sudah tahulah kekuatan daripada rekan-rekan guru, kemampuan daripada rekan-rekan guru yang tentunya banyak sekali variasinya. Ternyata dengan di-share ke siswa itu anak-anak lebih antusias untuk ikut. Akhirnya malah jadi banyak yang menang ya Bu ya. Kita setahun ini cukup banyak mengoleksi piala malah di masa pandemi. Padahal kita tidak tahu kan potensi mereka karena mereka di rumah, kita di sekolah. Tapi dengan di-share itu mereka jadi aktif. Tapi kita juga jadi paham yang karena kita banyak lomba itu ya Bu ya, kita banyak lomba, kita lihat bakat-bakat akhirnya. Jadi kita bisa oper-oper untuk ininya persiapannya. Jadi lomba intern itu kan mengacu kita kepada lihat daripada lomba-lomba undangan yang di luar itu
seperti apa sih jenisnya. Jadi tentunya saya sendiri tetap mengikuti itu, ada kegiatan baik itu lomba yang di tingkat universitas, tingkat provinsi, bahkan akhir-akhir ini saya harapkan anak-anak sudah mengacu ke tingkat nasional, langsung betul. Mengikuti lomba ke tingkat nasional, walaupun belum ada hasil yang maksimal. Tapi sudah paham nih kompetisinya kayak gimana. Kan nggak selalu harus menang ya Bu ya. Intinya kan yang utama itu pembelajaran. Itu ya, artinya menang itu bonus. Yang penting adalah Ibu sudah mendorong untuk pembelajaran, untuk aktivitas, untuk menunjukkan bakat dan minatnya. Dan mereka menyadari nih potensi diri saya nih, oh saya mampu. Nah, kadang kan ada anak-anak mampu tapi malu atau nggak tahu kadang-kadang juga takut juga. Takut nanti saya ikut lomba nggak dapat juara, padahal sebenarnya nggak itu ya Bu ya. Juara itu bukan tujuan akhir, juara itu bukan tujuan dari setiap lomba. Betul, artinya lebih banyak pada pembelajaran. Pembelajaran. Nah yang terakhir nih Bu sekarang, harapannya Ibu nih sebentar lagi, kita kan sudah mulai PTMT nih. Apa harapannya Ibu untuk prestasi di Wisma ke depannya ataupun sekolah kita ke depannya, apa harapannya Ibu nih? Kalau kita sih memiliki harapan yang besar pada anak-anak. Jadi dengan pelaksanaan PTMT yang sudah hampir memasuki 2 minggu nih, saya lihat anak-anak memang benar-benar mengikuti prokes yang kita yang terus kita sosialisasikan. Jadi intinya dari pihak kita jangan pernah berhenti untuk mengingatkan. Jadi tugas kita selaku pendamping mengingatkan, walaupun kelihatannya agak rewel gitu, namun itu sangat diperlukan karena kita dengan sering kita mengingatkan, mereka mendengar, mereka memperhatikan, dan terjadi perubahan yang permanen dalam dirinya. Itu perubahan, tentunya perubahan yang kita buat itu adalah perubahan menuju hal yang positif begitu. Jadi harapan saya kebesarnya dengan akan tatap muka, semoga semoga segera nih kita tatap muka murni full, tentunya dengan segala kekreditan begitu, dengan siswa kita yang banyak. Tapi kita merasa optimis dengan jumlah siswa yang banyak itu, mereka memiliki potensi yang banyak betul. Semakin banyak yang bisa kita gali dari mereka. Yang kedepannya ingin ikutin sekolah biar lebih banyak lagi prestasi yang terukir ya Bu ya atas nama sekolah kita. Bisa prestasi juga keterampilan yang mereka miliki lebih banyak, skill untuk kehidupan mereka di masa mendatang, itu yang utama. Karena saya yakin anak-anak kita banyak dari alumni kita ini, mereka kuliah sambil bekerja. Betul. Sambil bekerja berarti kan sudah ada modal keterampilan yang kita berikan di dalam pembelajaran kita selama di SMA gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ibu. Sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan programnya semua berjalan dengan lancar. Dan nantinya kita akan terus mengharapkan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah untuk semua program-program sekolah, baik itu program dari siswa maupun OSIS dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Kalau kita dari sekolah justru mengharapkan dukungan dari putra-putri kita nih sebagai penggerak utamanya, sebagai dengan anak-anak pengurus OSIS sebagai promotornya nih, perpanjangan tangan dari pembina terhadap rekan-rekannya. Karena komunikasi yang lebih baik itu adalah antar sama teman, antar siswa begitu. Tidak ada jarak. Itu yang sulit, bagaimana kita berkomunikasi itu sehingga seolah-olah antara kita dengan anak-anak itu nggak ada jauh lah jaraknya. Tidak ada jarak dalam hal, bukannya berarti terlalu bebas begitu, tidak ada jarak di mana mereka berani mengungkapkan apa keinginannya, apa idenya, dan kita bisa memberikan suatu solusi atau mengarahkan sehingga terjadi hal-hal yang positif. Itu tujuannya pada dia. Oke, itu dia tayangan kita Kasisma kali ini. Terima kasih banyak Ibu. Ibu Ratna, mudah-mudahan semuanya lancar-lancar terus kita, dan kita segera PTM yang tidak pakai T belakangnya, yaitu tidak pakai terbatas. Kita ketemu lagi dalam tayangan Kasisma berikutnya. Bye.